Bayangkan jika setiap pagi Anda bangun bukan dengan harapan, tetapi dengan rasa takut. Takut pintu rumah Anda diketuk, takut ditanya hal yang sama tentang uang, tentang tunggakan, tentang sesuatu yang tidak Anda punya. Dan bayangkan jika hidup Anda terus berjalan seperti itu bertahun-tahun, dihina tanpa melawan, diremehkan tanpa membela diri, bukan karena Anda malas, tapi karena nasib seakan menutup semua jalan. Sahabat, kisah ini bukan tentang orang kaya, bukan tentang pejabat, bukan pula tentang mereka yang punya modal besar. Ini kisah tentang Imam, seorang lelaki biasa yang hidupnya nyaris menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, apa yang akan Anda dengar hari ini bukan sekedar cerita penghibur. Ini kisah tentang sabar yang hampir habis, tentang doa yang nyaris putus, dan tentang bagaimana Allah membuka jalan dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Di sebuah gang sempit di Wonosobo, tinggallah seorang lelaki berusia 47 tahun bernama Imam. Kulitnya gelap terbakar matahari dataran tinggi, tubuhnya kurus, pakaiannya sering terlihat lusuh, dan sandal jepitnya sudah menipis di bagian tumit. Imam bukan seorang pengangguran. Ia bekerja setiap hari, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu orang pindahan, kadang membongkar muatan di gudang kecil dekat terminal. Namun penghasilannya tak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa 100.000. Ada hari ia pulang hanya dengan lelah, tanpa uang sama sekali. Rumah yang ia tempati hanyalah kontrakan kecil. Dindingnya dari triplek, atap sengnya berkarat. Jika hujan turun deras, air menetes dari beberapa sudut, membuat lantai tanah berubah menjadi lumpur. Di sanalah Imam tinggal bersama istrinya Siti dan satu anak perempuan mereka yang baru lulus SMA, namun harus mengubur mimpi untuk kuliah karena biaya yang tak pernah ada. Setiap pagi
Imam berangkat kerja berjalan kaki melewati gang yang sama, dan hampir setiap hari pula ia mendengar suara yang sama. "Wah, Pak Imam lewat lagi. Semangat Pak, jangan lupa cari duit yang banyak biar nggak ngutang lagi." Tawa kecil menyusul kata-kata itu. Imam hanya menunduk, langkahnya tak berhenti, tapi hatinya perih. Ia tahu, bagi sebagian orang di gang itu, dirinya adalah contoh kegagalan, orang yang hidupnya tak akan berubah. Beberapa bulan terakhir, hidup makin menghimpit, harga kebutuhan naik, uang kontrakan menunggak 3 bulan, dan anaknya mulai sering menangis diam-diam setiap kali ibu kos datang menagih. Imam sudah mencoba mencari pekerjaan tambahan, tapi hasilnya tetap sama. Kerja ada, tapi upah sering tak dibayar. Suatu sore, ia pulang dari pasar dengan tubuh lelah dan baju basah oleh keringat. Di depan rumah, ia melihat Siti duduk terdiam, wajah istrinya murung. "Bang, ibu kos datang lagi siang tadi. Katanya kalau akhir bulan belum bisa bayar, kita diminta keluar." Imam tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, menelan ludah yang terasa pahit. Malam itu, di ruang kecil yang sunyi, Imam duduk menatap dinding kosong. Semua jalan terasa buntu. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan sudah kering. Dalam benaknya muncul wajah-wajah orang yang meremehkannya, ucapan-ucapan yang menyalahkannya. Padahal ia sudah bekerja sekuat tenaga. Ketika azan Isya terdengar lirih dari masjid di ujung gang, Imam pun bangkit. Ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk lama di atas sajadah. Kepalanya tertunduk. "Ya Allah, sampai kapan begini?" Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya menghantam atap seng seperti pukulan-pukulan kecil yang menambah sesak di dada. Imam memejamkan mata. Dalam benaknya terbayang wajah anaknya yang selalu tersenyum meski ayahnya pulang dengan tangan kosong. Dada Imam terasa nyeri. Rasa bersalah itu terasa menusuk. Keesokan harinya, ia tetap bangun subuh, tetap berangkat kerja. Hujan masih turun ringan. Ia berjalan hampir 2 kilometer menuju pasar, menunduk agar air tak langsung menampar wajahnya. Seharian ia bekerja, mengangkat, memindahkan, membersihkan. Bayarannya cukup untuk membeli 2 liter beras. Sore harinya, saat ia pulang, beberapa tetangga sedang nongkrong di warung kopi. Salah satu dari mereka berseru keras, "Pak Imam, kapan nih traktir-traktir?" Katanya kemarin kerja proyek besar. Tawa pun pecah. Imam hanya tersenyum kecil, tapi dadanya bergetar. Di rumah, Siti menyambutnya dengan wajah cemas. "Bang, Aisyah mau daftar kerja, perlu uang buat fotokopi berkas dan ongkos wawancara. 50.000 saja cukup." Imam membuka dompet tuanya. Di dalamnya hanya ada 2.000 rupiah yang lusuh. Ia menghela nafas panjang. "Nanti abang usahain ya, Ti." Malam itu Imam tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu,
menatap bola redup yang berkedip-kedip. Di luar, hujan kembali deras, seolah dunia menutup pintunya rapat-rapat. Namun, di tengah kelelahan itu, ada sesuatu yang aneh, seperti bisikan halus yang menyuruhnya untuk tidak berhenti berharap. Tiba-tiba, ia teringat seorang kakek tua di pasar yang pernah berkata padanya, "Kalau hidup lagi terjepit, jangan cuma mengeluh. Air dan doa bisa jadi jalan rezeki kalau kamu benar-benar yakin." Waktu itu imam tak paham, tapi malam ini kalimat itu terasa hidup. Ia mengambil ponsel bututnya, membuka YouTube, mengetik kata kunci pelan-pelan, "Amalan rezeki." Sebuah judul membuatnya berhenti. Ia menatap layar lama. Ada ragu, ada takut, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dan di titik inilah imam belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Imam masih menatap layar ponsel itu. Judul video yang barusan ia lihat membuat dadanya terasa bergetar antara ragu dan berharap. Ia bukan orang yang mudah percaya. Hidup terlalu keras untuk membuatnya gampang yakin pada janji-janji manis. Namun malam itu, ia merasa sudah tak punya apa-apa lagi selain doa. Ia menekan video itu. Seorang ustadz berbicara dengan suara tenang, tidak berapi-api, tidak menjanjikan kekayaan instan. Ia hanya berkata bahwa doa adalah senjata orang beriman dan Al-Quran adalah sebaik-baik doa, bahwa air hanyalah wasilah, bukan sumber kekuatan, dan yang bekerja hanyalah Allah semata. Ustadz itu menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, bahwa surah ini bukan sekedar bacaan solat, tetapi doa paling agung. Ia mengingatkan sebuah riwayat sahih ketika para sahabat meruqyah seseorang yang tersengat binatang berbisa dengan membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW tidak mengingkari hal itu, bahkan membenarkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Imam menelan ludah, dadanya terasa hangat. Namun ustadz itu juga berkata dengan jujur bahwa tidak ada hadis sahih yang menetapkan angka tertentu atau ritual khusus sebagai jaminan rezeki. Tidak ada dalil yang memastikan angka tertentu atau media tertentu yang pasti mendatangkan kekayaan. Tetapi para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah, berdoa adalah ibadah, dan memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan adalah inti penghambaan. Selama tidak diyakini sebagai jimat dan tidak diyakini sebagai kepastian, maka doa tetaplah doa. Imam mematikan layar ponsel itu perlahan. Malam itu ia duduk lama, berpikir bukan tentang angka, bukan tentang air, tetapi tentang satu hal: berserah diri sepenuhnya. Ia merasa ia ingin mencoba, bukan untuk menantang Allah, bukan untuk menguji mukjizat, tapi karena ia ingin mengetuk pintu langit dengan air mata. Keesokan harinya
Imam bekerja seperti biasa. Tubuhnya lelah, namun pikirannya terus tertuju pada malam Jumat. Begitu malam tiba, ia pulang lebih awal. Setelah sholat Isya, ia membeli sebungkus garam dapur dan sebotol air mineral. Di rumah kecil itu, ia duduk di lantai ruang tengah. Ia menulis namanya di selembar kertas kecil. Tangannya gemetar. Bismillah, ia memasukkan kertas itu ke dalam segelas air yang telah dicampur sedikit garam. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Rumah sunyi, istri dan anaknya tertidur lelap. Imam menatap wajah mereka lama, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, kalau Engkau masih sayang hamba, tunjukkanlah jalan. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca surah Al-Fatihah. 1 kali, 2 kali, hingga berkali-kali. Bukan angka yang ia kejar, tetapi pengharapan. Setiap ayat keluar bersama air mata. Selesai membaca, ia duduk terdiam. Dadanya terasa ringan, seperti beban yang selama ini menekan perlahan diangkat. Ia mengambil gelas itu, melangkah ke depan rumah. Hujan turun rintik. Dengan perlahan, ia menyiramkan air itu ke tanah di depan pintu. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Pagi itu, Imam terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena uang, bukan karena mimpi, tapi karena ia tenang. Ia sholat subuh, duduk lama di atas sajadah. Ya Allah, aku tidak tahu apakah doaku diterima, tapi aku akan tetap yakin. Dan di hari itu sesuatu terjadi. Di pasar, seorang lelaki paruh baya menghampirinya. Mereka pernah bekerja sama bertahun-tahun lalu. Ia menawarkan pekerjaan, upahnya lebih baik tanpa diminta. Imam terdiam, dadanya bergetar. Hari demi hari, pintu demi pintu terbuka. Bukan sekaligus, tidak instan, tapi cukup untuk membuatnya berdiri lagi. Hutang kontrakan akhirnya lunas. Pekerjaan lebih stabil, kepercayaan mulai datang. Dan Imam sadar, bukan air itu yang bekerja, bukan garam itu yang berkuasa, tetapi Allah yang menggerakkan hati manusia. Suatu malam, istrinya bertanya dengan pelan, "Bang, hidup kita berubah ya?" Imam mengangguk. Tapi jangan kita jadikan apapun sebagai jimati. Semua ini cuma wasilah, yang memberi tetap Allah. Siti tersenyum sambil menangis. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Imam ini bukan tentang ritual, bukan tentang angka, bukan tentang media. Ini tentang doa yang lahir dari hati yang hancur, lalu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika hari ini hidup Anda terasa berat, jangan berhenti mengetuk pintu langit. Dan jika Anda hanya mampu melakukan amalan kecil, lakukanlah dengan istiqomah, karena Allah tidak melihat besar kecilnya amalan, tetapi ketulusan di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lapangkan rezeki kami yang sempit, kuatkan hati kami yang lelah, dan jangan Engkau palingkan kami darimu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat. Niatkan sebagai amal jariah, agar setiap yang tergerak untuk berharap kepada Allah menjadi kebaikan yang terus mengalir kepada diri Anda. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.